Shalom teman-teman semua. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bersyukur udah seminggu lamanya kita nggak ketemu, tapi malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan bisa bersama-sama pada malam hari ini untuk memuji muliakan namanya. Semua karena kasih-Nya semata-mata dan perlu kita syukuri hal itu semua. Ya teman-teman semua, sebentar lagi kita akan memulaikan ibadah kita. Saya mohon buat teman-teman semua, kita sungguh-sungguh dalam ibadah kita. Biarlah ibadah kita ini menjadi kemuliaan Bapa di atas kerajaan surga. Baik buat teman-teman semua, kita akan melakukan ibadah kita dan kita akan membawa satu lagu penyembahan mengatakan ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat dengan-Mu, menikmati kehadirat-Mu, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agunkan, Kau layak disembah. Kembali dari awal, pujilah Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan Yesus, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat dengan-Mu, menikmati kehadirat-Mu, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agunkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana
datang, aku muliakan dan ku anugerahkan. Kaulah yang disembah. Aku muliakan dan ku anugerahkan. Kaulah yang disembah. Haleluya, kami menyembahmu, kami bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Mari kita bersatu berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu bagi kami, Tuhan. Sepanjang hari Tuhan, Engkau telah melepaskan kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Engkau menjaga kami, Tuhan. Engkau memelihara kami, Tuhan. Mencukupi kebutuhan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Biarlah tubuh kami ini Tuhan, biar penyembahan kami ini Tuhan menjadi kemuliaan Bapa. Haleluya. Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu Tuhan, datang di hadirat-Mu Tuhan, menyerahkan diri dalam tangan-Mu Bapa. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang yang paling hina di dunia ini Tuhan. Kami bagaikan sampah Tuhan, bagaikan debu di telapak kaki-Mu Tuhan. Karena banyak dosa yang telah kami perbuat Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan dengan kerendahan hati Tuhan Yesus. Biar tetesan darah-Mu Tuhan Yesus yang mengalir di kayu salib menyucikan setiap pelanggaran kami Tuhan Yesus. Biar kami layak memuji Engkau, menyembah Engkau setiap hidup kami Bapa. Bapa yang baik, orang-orang yang bersalah kepada kami juga Tuhan, Engkau ampuni mereka Tuhan. Biar kami Tuhan saling mengasihi satu sama lain Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan mau menyembah Engkau. Kami rindu Tuhan mau memuji Engkau Tuhan dengan segala hati kami. Pakai kami Tuhan, haleluya Yesus, dari worship leader Tuhan, dari teman-teman kami Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, membawa renungan Tuhan, haleluya Yesus, doa syafaat nantinya Tuhan. Teman-teman kami Tuhan, membawa kami semua Tuhan yang ingin bergabung Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Jadikan kami garam dan terang dalam setiap hidup kami Yesus. Jangan jadikan kami sebagai pendengar dari firman-Mu saja Tuhan, tapi jadikan kami sebagai pelaku dari firman-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, pakailah kami Tuhan, kami anak-anak Tuhan. Kami mau berserah diri dalam tangan-Mu malam hari ini. Segala Tuhan hal-hal yang tidak baik Tuhan, hal-hal yang tadi kami inginkan dalam ibadah kami Tuhan Yesus, kami tolak, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Ini permohonan kami Bapak, ini ibadah kami. Kami sanggup sukacita telah menyerahkan dalam tangan Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Ya, buat teman-teman semua, mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian, katakan kecerdasan di hati. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Dewa, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku segalanya. Syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Masih ada sulit-sulit buat teman-teman? Haleluya. Yuk kita angkat satu pujian lagi. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan selalu menarik, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini untuk selamanya. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini untuk selamanya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu,
hanya untukmu. Haleluya. Terima kasih buat teman-teman semua yang ikut muji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang disampaikan oleh anaknya. Mari kita sediakan hati kita dan pemikiran kita fokus bersama-sama. Karena ini adalah sebagai inti dari ibadah kita pada hari ini, yaitu mendengarkan sabda Tuhan. Kita akan membawa satu pujian. Percaya mukjizat masih ada dalam hidupku. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rencana-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan selalu setia. Dari awal sudah laku. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rencana-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Ada Kau Tuhan selalu setia. Ku percaya, mukjizat-Mu masih ada dalam hidupku. Ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Dari awal selalu. Oh, segala yang terjadi dalam hidupku ini, ada dalam rencana-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri. Hanya Kau Tuhan selalu setia. Ku percaya, mukjizat-Mu masih ada dalam hidupku. Percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Percaya, ku percaya, mukjizat-Mu masih ada dalam hidupku. Percaya, tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Pada Mbak Tuhan dipersilakan. Benar ya Bapak, melalui pujian ini Engkau mengingatkan kami kembali untuk mengerti bahwa segala hidup kami, segala apapun yang terjadi dalam hidup kami, semua ada di dalam rancangan-Mu. Dan kami tidak sendiri berjalan, kami tidak sendiri melangkah, karena kami percaya ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan
yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur anak-anak Tuhan, anak-anak muda-mudi yang memberi kesempatan waktunya untuk bersama-sama memuji Engkau, bahkan bersama-sama untuk mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini ya Bapak, yang sebentar lagi kami mendengarkan. Biarlah yang menjadi suatu motivasi yang kuat dalam hidup kami, yang dapat mengubahkan hati kami, bahkan mengubahkan seluruh aspek hidup kami, pikiran kami, hati kami, sehingga kami terus semakin serupa dengan Engkau ya Bapak. Sehingga di usia muda kami semakin terus belajar untuk semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan hidup kami ini kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Bapak, hamba serahkan anak-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dari segala kekurangan dan keterbatasan, Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Dan sehingga di malam hari ini, kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Selamat malam. Tuhan. Saya terima kasih lagu firman Tuhan yang sangat menggugah hati saya secara pribadi. Dan ini berkaitan dengan firman Tuhan yang Hesti sharing untuk teman-teman di malam hari ini. Terima kasih untuk Kak Agusman. Sama-sama. Dalam setiap kehidupan saya secara pribadi, saya punya planning yang begitu tersistematis ya, karena saya sudah buat planning saya secara personal. Sebelum saya menyampaikan planning saya ini, dan saya juga ngerti nih, dari anak-anak Tuhan, teman-teman di sini, sudah punya planning masing-masing. Dan saya di usia 21 tahun, saya juga sebagai mahasiswa di STT Baptis Kalvari Jakarta, dan teman-teman saya juga sudah ada yang join di sini. Dan sekarang kami satu asrama. Dalam hal ini saya juga sangat bersyukur banget ya, karena begitu besar pertolongan Tuhan dalam hidup saya. Di 3 minggu yang lalu, saya balik ke Nias karena orang tua saya, papa saya telah dipanggil Tuhan meninggal dunia pas di tanggal 15 Agustus 2021. Dan akhirnya dengan proses itu, walaupun saya dalam kondisi saat ini sedang menyusun proposal, mengikuti ujian proposal bulan ini juga, dan banyak pekerjaan yang harus saya kerjakan, dan akhirnya saya harus, mau nggak mau harus balik ke kampung di Nias. Di sana saya bertemu dengan keluarga, dan itulah titik terakhir saya juga melihat papa yang sudah dibilang sudah tiada lagi. Hanya tubuh yang saya lihat, dan kalau ngomong pun nggak bisa lagi kan. Nggak bisa komunikasi, tidak ada kebersamaan lagi. Tetapi itulah sebuah hal yang wow, begitu saya datang dari Nias, saya disambut dengan duka cita yang besar bagi saya, walaupun sebagai anak yang jauh dari orang tua di tanah rantau di Jakarta ini, dan saya berpikir bahwa Tuhan sudah mengatur semuanya. Dalam rencana sebenarnya bulan Desember ini, saya rencana mau balik ke Nias. Persiapan saya itu sudah ada. Saya sudah nabung, sudah ada uang tiket, bahkan saya ada persiapan mau beli oleh-oleh gitu ya. Karena saya punya keluarga itu banyak, ada adik-adik semua juga yang masih TK, ada yang SD, ada SMK, dan semua saya memikirkan begitu jelas, begitu detailnya supaya semua nanti kalau saya pulang, masing-masing dapat bagian, ada oleh-olehnya kan, ada baju, ada tas gitu, tas sekolah. Saya berpikirnya begitu. Dan saya juga mempertimbangkan biayanya berapa yang saya butuhkan. Dan hal ini begitu saya
dengar ini tiba-tiba papa saya ini meninggal. Wah. Dan akhirnya dari proses itu, perencanaan saya itu bukan hanya sampai di situ. Dan saya sudah mengatakan, kalau ditanya, Hesti, kamu rencananya mau merit kapan? Oh, itu sudah ada perencanaannya, udah ada target-targetnya tuh. Kamu lulus S1, S2 misalnya, oh sudah ada tahunnya. Saya udah buat semuanya. Nah, di sini saya share screen untuk teman-teman. Apakah sudah kelihatan? Di layar sudah kelihatan? Sebelum, Kak. Sudah, Kak. Oke. Nah, saya mau nanya, ya kalau ada yang mau jawab boleh. Siapa yang sudah pernah membuat perencanaan seperti di gambar ini? Ada? Apakah memang sama sekali nggak ada perencanaan? Nggak ada planning kah untuk ke depannya? Ada. Ada? Saya sendiri udah merencanakan. Belum ya, belum saatnya ya terjadi, tapi sudah ada planningnya. Adakah yang masih ada dalam pergumulan seperti di posisi A, ya, seperti di kondisi ini? Ada juga yang sedang bergumul di posisi B, ya, seperti mahasiswa harus wisuda gitu. Ada juga yang mau buat planning tahun depan saya mau buka bisnis, ya boleh saja. Ada juga yang harus buka pekerjaan, buka perkantoran. Dan ini semua planning-planning yang memang ada keluar dari inisiatif kita sendiri untuk kita lakukan, mempertimbangkan bagaimana kedepannya harus sesuai dengan impian, harapan yang teman-teman sudah pikirkan saat ini. Ini, apa yang sedang terpikirkan kepada Anda dengan gambar itu bahwa, wow, saya harus bisa dapat pasangan yang gue suka seperti ini, karakteristiknya harus seperti ini yang aku mau. Ya kalau bahasa-bahasa anak muda sekarang harus pakai gue, harus pakai gua gitu ya, lu gitu ya. Jadi aneh juga sih kalau pacaran pakai gue lu gitu, tapi aku enggak gitu ya. Aku beda versinya. Jadi di sini saya bilang tadi bahwa ini planning yang ini kita buat sudah terpikirkan di sini. Sudah terpikirkan. Tapi dengan apa proses itu adalah membutuhkan waktu dan bahkan progres yang secara terus-menerus, tidak hanya dengan waktu saat ini, kita hanya bukan untuk memikirkan, mempertimbangkan, tetapi di sini kita berperan yang namanya progres. Proses ini yang harus kita jalani. Dan saya juga mengatakan bahwa saat ini saya juga mengalami hal yang sama, mengalami proses yang sama. Apakah saya merasa gagal ketika saya nggak pulang ke Nias bulan Desember? Tiba-tiba bapak saya meninggal. Ini adalah sebuah proses bagi saya. Tapi bukan hanya berhenti sampai di sini. Goalnya ada. Kalau dia, teman-teman, kalau saya yang sedang kuliah saat ini, saya harus mencapai ini. Sukses. Goalnya itu pasti jelas, yaitu sukses. Dalam keluarga, dalam pasangan pun, dalam studi, di dalam perusahaan, di dalam bisnis, ini yang harus kita capai. Goalnya ini adalah sukses. Kita harus berhasil. Ada target yang harus kita mau kejar. Bagaimana dengan keadaan kita sebagai anak-anak Tuhan jika, saya bertanya, jika sesuatu hal yang kita rencanakan tadi, yang saya bilang tadi seperti ini, di gambar-gambar ini, bagaimana teman-teman bisa, atau saya secara pribadi, dengan kondisi yang saya alami saat ini tidak memungkinkan untuk mencapai standar yang saya buat, dengan planning, dengan gambar-gambar ini, yang menggambarkan bahwa ini loh impian saya.
Ini loh yang harus saya rencanakan dan harus saya lakukan. Kembali dengan pertanyaan, bagaimana dengan keadaan kita? Apakah kita merasa tidak ada gunanya lagi atau gagal total? Tidak ada lagi kesempatan untuk bisa memulainya? Atau karena gagal, stop, berhenti sampai di situ? Itu kembali dengan diri kita. Apakah kita hanya mengendalikan kondisi ini? Oh, saya karena kondisi orang tua saya seperti ini, latar belakang orang tua seperti ini, ya saya nggak mungkin lah jadi S1, jadi sekolah sarjana. Apakah melihat dari latar belakang keluarga yang memang ekonomi keluarga sangat rendah sekali, tidak memungkinkan saya dan bahkan saudara untuk kuliah, untuk mencapai cita-cita dan impian saudara. Tapi di sini kita belajar. Ada satu firman Tuhan dalam Amsal pasal 19 ayat 21 yang mengatakan, banyaklah rencana di hati manusia, tetapi penekanannya di sini apa? Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyaklah rencana di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kalau aku melihatnya, membacanya dari NIV-nya, terjemahan NIV-nya itu, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Di sini dia pakai kata purpose, tujuan. Tapi di sini dia di terjemahan baru, rencana, keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tujuan Tuhanlah yang terlaksana. Di sini jelas sekali bahwa kalau kita baca, mengupas kembali kitab Amsal ini, banyak hal yang diajarkan ya kepada kita. Diajarkan untuk bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menanamkan sikap moral, menerima nasihat, menerima pengajaran tentang kebijaksanaan, hikmat, pengertian, keadilan, itu semua diungkapkan di dalam tulisan Salomo. Kalau kita melihat kembali di dalam Perjanjian Lama, dalam 1 Raja-Raja pasal 3, pasal 4, Salomo adalah raja yang terkenal dengan hikmat, dengan kebijaksanaannya yang begitu luar biasa. Bahkan tidak ada raja seorang pun sebelum, bahkan sesudah dia. Tapi di sini saya begitu meyakinkan sekali dengan apa yang saya rasakan sampai saat ini. Kembali saya mengidentifikasikan bahwa rancangan itu seperti apa sih bagi saya. Apakah saya harus dengan fokus dengan rancangan saya, atau betul-betul firman Tuhan yang mengatakan di sini, rancangan manusia itu banyak. Tuhan tahu nggak rancangan kita? Perencanaan yang saya bilang tadi, tahu banget, Allah yang Maha tahu. Tapi kembali dengan sini, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dan saya mengatakan bahwa itulah rencana kita sebagai manusia. Dan keputusannya Tuhan, kita nggak bisa mengendalikan. Apakah ada yang bisa mengendalikan tentang waktu? Ada yang bisa memutar waktu? Ada yang sudah tahu bahwa segala sesuatu terjadi pada waktu ini, jam segini? Apakah ada sudah yang tahu? Kita sebagai manusia? Tidak ada. Saya mau bilang, sama seperti ini yang aku alami. Ketika papa saya meninggal dipanggil Tuhan, itu secara tiba-tiba 15 jam dia hanya mengalami penyakit dengan tekanan darah tinggi yang sangat luar biasa. Hanya dengan waktu 15 jam. Teleponan pun nggak pernah. Dan sampai saya pulang ke Nias itu begitu, saya terpukul sekali karena saya belum ada pesannya terakhir yang saya sampaikan dengan beliau dan juga yang beliau sampaikan kepada saya mengenai waktu ini. Kita nggak bisa dengan maunya kita mengatur waktu itu dengan apa yang harus kita ekspektasikan. Tapi di sini saya belajar bahwa ya ada dua.
kita merencanakan sesuatu hal, apakah kita fokus dengan Tuhan, merencanakan dengan sesuatu hal saya melihat bahwa ada Tuhan di dalam perencanaan ini, atau dengan kekuatan kita sendiri, dengan dorongan kita sendiri. Tapi ini menjadi problem buat kita, masalah sebagai anak-anak Tuhan. Apakah Tuhan itu yang kita duluankan, utamakan di dalam perencanaan ini? Apakah dengan diri kita sendiri yang lebih utama? Saya merasakan, saya pernah mengalami hal demikian. Tapi ketika juga saya merasakan, saya serahkan kepada Tuhan, Tuhan, ini loh rencana saya. Saya buat dalam bentuk kertas, saya tulis, ini loh rencana saya. Di dalam rencana itu, kalau tanpa melibatkan Tuhan, ini yang terjadi. Kalau kita hanya fokus dengan hikmat kita sendiri, kalau hanya fokus dengan apa yang maunya saya, apa yang maunya kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan, ini cepat sekali muncul sikap ini, kecewa, tidak percaya diri, mudah menyalahkan diri sendiri, nggak menerima hasil kenyataan, kegagalan yang nyata. Pasti. Dan saya juga bertanya dengan pribadi aku sendiri, kalau saya betul-betul menaruh harapan saya kepada Tuhan, rencana itu pun, walaupun dengan kondisi yang berat saya alami, nih, ada yang sesuatu hal yang berubah di dalam pikiran kita. Sama dengan kedukaan yang saya alami. Ketika saya berduka dengan hati saya begitu sedih dan keluarga yang begitu menyedihkan sekali dengan kepergian beliau saya, ketika saya melihat bahwa Tuhan sudah mengatur waktunya. Kalau rencana saya bulan Desember pun nggak terjadi, saya sudah mengatakan bahwa Tuhan, rencanamu itu indah dan waktumu adalah waktu yang tepat. Tuhan sudah mengatur semua. Waktunya itulah yang terjadi. Waktunya Tuhan, bukannya waktunya kita. Kalau aku bilang bulan Desember, tapi Tuhan bilang kamu pulang bulan Agustus. Wow. Itu kenyataan. Dan itu saya alami. Di sini, di dalam firman Tuhan, saya mengingatkan atau melihat kembali bagaimana ketika bangsa Israel yang ada dalam pembuangan, bahkan kehidupan mereka yang pada saat itu banyak hal yang mereka hadapi dalam hidup mereka dengan melihat kekuatan mereka sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Yeremia ini, seorang nabi Tuhan, mengingatkan mereka, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Ini sudah jauh-jauh sebelumnya, pun dalam perjanjian lama sudah diingatkan nih, bangsa Israel. Di dalam kitab-kitab Nabi, bahkan sampai kita saat ini pun, kita terus diingatkan sebagai anak Tuhan. Mengandalkan Tuhan, itu yang jauh lebih penting. Dan itulah yang jauh lebih utama. Dibanding dengan diri kita sendiri, dibanding dengan saya melihat saya pintar, saya sudah bekerja, saya sudah punya penghasilan, tapi di sini, ini penekanannya. Yang ditegaskan oleh Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tapi di ayat 7 yang mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Di sini kita bergumul sebagai anak-anak Tuhan. Saya percaya bahwa proses ini nggak mudah. Saya sudah merasakannya, dan ketika kebergantungan kita itu adalah hanya sama
Bang Triaman, gimana itu? Sementara ya kita tunggu masuk lagi. Oke. Jaringan kali. Jaringan. Iya. Suara saya kedengaran? Dengar Kak? Kedengaran nggak? Sorry, jaringan saya lagi bermasalah di asrama. Oke. Jadi pun dengan hal ini saya belajar, dan kita semua, saya yakin bahwa dengan firman Tuhan yang saya baca pun, dengan saya merenungkan dengan apa yang saya alami dalam hidup saya. Tapi satu hal, di dalam rencana Tuhan, di dalam hidup kita pun, ada di dalam rancangan Tuhan, seperti lagu di pembukaan firman Tuhan tadi. Kita bukan berjalan sendiri kok. Kita tidak sedang berjalan sendiri, melangkah sendiri. Tetapi ada Tuhan yang ada di depan kita. Dan saya secara pribadi mengatakan bahwa ya, hanya Tuhan itu yang menjadi fokus utama kita dalam perencanaan. Kalau kita mengutamakan diri kita, seperti yang saya bilang dari awal tadi, sesuatu hal yang dalam pikiran kita pun akan ada perubahan-perubahan yang memang secara kenyataan kita nggak bisa menerima. Seperti yang di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, semua pada tahu ayat ini. Kalau kita melihat dengan kehidupan ya bangsa Israel dulu, mereka ada dalam pembuangan. Saya hanya mengingatkan untuk konteks ini bahwa poin yang saya dapat di sini bahwa rencana Tuhan pun indah di dalam hidup mereka, dan Tuhan merancangkan bukan rancangan kecelakaan kepada mereka, walaupun mereka ada di dalam pembuangan pada saat itu. Tetapi bagaimana kita untuk mengerti bahwa ini rancangan Tuhan bagi saya? Firman Tuhan itu yang harus menjadi utama, dan kita harus merenungkanlah itu setiap hari dan tiap malam. Kita nggak bisa tahu bagaimana rencana Tuhan dalam hidup kita tanpa kita mengerti apa isi hati Tuhan melalui firman-Nya. Di situ dia mengatakan di dalam Yeremia pasal 29, rancangan yang Tuhan rencanakan kepada kita bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi ia di sini mengatakan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tetapi ayat 13 yang mengatakan, tetapi kamu, kita, atau bangsa Israel pada saat itu mengatakan, kalau kamu harus mencari aku, atau kalau kamu mau menanyakan aku, mau menemukan aku, dan di situ Tuhan akan memperlihatkan kepada mereka di mana janji Tuhan itu yang luar biasa. Dan Tuhan pun mengatakan di konteks ini, waktu Tuhan itu waktu yang tepat. Dan dia menunggu 70 tahun setelah genap mereka diperbudak di Babel, barulah Tuhan memulihkan mereka. Ini adalah berbicara tentang waktu. Dan saya mengatakan tadi bahwa waktunya saya, rencana saya, waktu yang saya rencanakan bukanlah seperti apa yang waktunya Tuhan sudah rencanakan dalam hidup saya. Kalau saya mengatakan dari perencanaan saya, bulan Desember mau pulang, tetapi Tuhan mengatakan, waktu mulai bulan ini kamu harus pulang ke Nias. Dengan kondisi yang berbeda. Waktu berangkat dengan senang, sukacita, keluarga lengkap, tapi pas aku pulang dari Jakarta ke Nias, keluarga saya jadi berkurang. Apalagi orang tua intim kita. Orang tua
intim saya. Dan saya mengatakan di sini bahwa prinsipnya yang pertama, Tuhan sudah mengatur yang terbaik untuk kehidupan kita. Betul. Kalau teman-teman mengatakan di sini, yang saya secara pribadi yang kuliah, STT, atau ada anak-anak sekolah SMA di sini, bagaimana saya tahu bahwa Tuhan sudah mengatur yang terbaik untuk saya ada sekolah, saya sekarang kuliah di sini, di asrama tinggal, banyak sekali masalah. Kalau bercerita tentang asrama, wow, pasti teman-teman punya pengalaman yang berbeda-beda nih. Pernah digosipin? Ya, pernah. Pernah dimarahin juga udah pernah. Gimana saya bisa tahu ini rencana Tuhan, waktu Tuhan ini terbaik untuk saya ada di sini gitu loh. Sampai ada yang bilang, mendingan saya pulang aja deh dari kampung gitu ya. Mending saya kerja di Nias, bantu orang tua daripada dicaci maki di sini. Udah keuangan kita lagi menipis, nggak ada. Adalah orang yang selalu mengganggu kita, mengganggu kesenangan, mengganggu sukacita. Dan itu juga saya alami. Tetapi di dalam proses itu, di poin kedua saya tulis di sini, terus maju dalam setiap proses, karena di poin 1 adalah proses untuk kita melakukannya. Dan serahkanlah sepenuhnya hidup kita ini di dalam rancangan Allah. Bukan maunya kita sendiri. Itulah proses. Kita dibentuk dalam karakter, ya, dalam pola pikir, ya. Karena kita adalah dibentuk dalam firman Tuhan. Kalau ada yang mengatakan, sudahlah semester 7, semester akhir, terjadi peperangan yang luar biasa. Udah yang ada seperti aku yang kerja, mumpuk banyak kerja, dan juga proposal, persiapan, skripsi segala macam. Belum lagi masalah-masalah pribadi yang lain. Bagaimana dengan kita untuk teguh dan untuk tetap percaya bahwa Tuhan merancangkan itu terbaik buat saya dan bertahan di dalam proses itu. Tapi di poin 3 di sini adalah tujuannya apa? Hidup kita ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang menjadi tujuan akhir bagi saya secara pribadi, bahwa apapun yang aku kerjakan, apapun proses aku sampai di sini, jangan kita melupakan ini. Tujuan hidup kita ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Roma pasal 11 ayat 36 yang katakan, sebab segala sesuatu berasal dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan saya yakin bahwa teman-teman di sini, janganlah putus asa. Kalau gagal di waktu ini, kalau gagal pun saat ini, bahkan teman-teman merasakan bahwa kondisi keluarga orang tua saya saat ini yang sangat tidak mendukung sampai saya mengakhiri kuliah ini, percayalah, janji Tuhan pun kepada bangsa Israel nyata kan? Pasti ya. Tapi waktunya kita nggak bisa atur. Waktunya Tuhanlah itu yang terjadi. Dan keputusan Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Gagal dalam perencanaan itu bukan menjadi akhir saya harus gagal selamanya. Tapi harus terus mengikuti proses itu sampai akhirnya tadi saya sampaikan ada tujuan, ada goal sampai kita mencapai tujuan akhirnya, yaitu sukses. Dan terakhir saya mengatakan bahwa Amsal pasal 23 ayat 18 saya mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini untuk saya dan bahkan untuk kita semua. Saya berjuang dari sampai saat ini. Teman-teman juga berjuang. Dan saya yakin kita semua ada dalam proses itu. Jangan berhenti. Jangan pernah mengatakan, saya udah menyerah. Gagal, difitnah dengan segala kondisi apapun. Tetap yakinlah
Dan saya juga percaya dan berdoa bahwa kita semua anak-anak Tuhan yang sedang dipersiapkan untuk menjadi berkat kepada anak-anak Tuhan yang di luar sana, kepada keluarga kita yang ada di kampung saat ini, kepada semua orang, sesama kita, bahkan sekalipun orang yang tidak mengenal siapa Tuhan. Dan percaya juga dengan terakhir firman Tuhan yang saya katakan tadi, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dengan firman-Mu yang Engkau mengingatkan kami kembali. Kami percaya dengan kondisi yang hamba-Mu alami, bahkan anak-anak Tuhan di tempat ini. Dengan pergumulan mereka ya Bapa. Dengan proses yang mereka alami saat ini. Terkadang kami tertutup di dalam pemikiran, terbatas di dalam melangkah untuk terus mau bertahan di dalam proses itu. Tapi Tuhan, Engkau mengatakan kepada kami, janji-Mu itu pasti. Dan waktu-Mu adalah waktu yang tepat. Walaupun banyak yang kami rencanakan saat ini, Bapak, untuk masa depan kami. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Dan Tuhan menyediakan masa depan yang pasti. Masa depan yang penuh harapan. Dan masa depan yang indah bagi anak-anak-Mu. Bagi anak muda di tempat ini. Terima kasih Bapa, kuatkan setiap hati kami. Dan firman-Mu ini yang meneguhkan hati kami. Dan bahkan mengubahkan hati kami. Supaya kami terus beroleh kekuatan yang dari Engkau. Dan sehingga hidup kami ini adalah hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada hostnya. Oke, buat teman-teman semua, terima kasih buat hamba Tuhan yang memberikan kita makanan pada malam ini, yaitu firman Tuhan yang sangat terberkati, biar menjadi sulung dan terang dalam hidup kita masing-masing semuanya. Janganlah menjadi kita sebagai pendengar firman Tuhan, tetapi biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan juga. Buat teman-teman semua, sebelum kita doa syafaat nantinya, buat teman-teman semua, boleh chat langsung di Zoom ini, doa syafaat nanti. Langsung aja chat apa yang mau kita doakan, biar hamba Tuhan nanti yang langsung doain. Dan sebelumnya kita nyanyi lagu dulu, Ku Percaya Mukjizat Masih Ada Dalam Hidupku. Baik teman-teman semua, mari kita nyanyi satu lagu pujian ini, tema ini. Segala terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rancangan-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan selalu sertaku dari awal segala. Segala yang terjadi dalam hidupku ini, semua ada dalam rencana-Mu. Lewati hari-hari, ku tahu tak sendiri, ada Kau Tuhan yang selalu sertaku. Percaya
tiada yang mustahil bagimu. Oke, lanjutan acara kita akan setelah kita akan doa syafaat pada teman-teman semua yang ada pergumulan, doakan kita utarakan di sini biar hamba Tuhan, teman-teman kita doakan semua bareng-bareng. Kalau masalah kita doakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yuk teman-teman semua. Siapa yang mau didoakan? Di kolom chat bisa dikasih tahu apa kepada hamba Tuhan nanti siapa yang saudara Jelita Daily. Saya pribadi minta doa dan dukungan aja. Saya lagi kuliah sambil kerja, minta doa dan dukungan biar tetap semangat, biar kuliahnya nggak putus di jalan, mau habis juga. Jadi biar segala kekurangan biar dicukupi oleh Tuhan. Dan juga buat keluarga yang masih di Nias, semua kakak-kakak yang masih ada di perantauan juga, minta doa dukungannya kepada teman-teman semua, biar diberi kesehatan selalu dan panjang umur, dan semua pekerjaan dan rencana bisa tersemogakan. Itu aja dari saya. Kasih link. Iya. Bisa dimulai kah doanya kalau nggak ada sama teman-teman yang lain? Mungkin di kolom chat udah banyak ya saya lihat. Oh iya bentar ya. Cuman Agus Manggia aja yang punya. Ya, tadi Bang Gusman sudah pokok doanya. Coba diulangi soalnya tadi jaringan saya kurang bagus. Bang Serius Salawat itu doanya Serius Salawat sama Venus. ada Bang Venus Yang di lagi. kolom chat. Kita bareng doain, dia lagi sakit, penyakit yang lama dia, kita bareng doain, mudah-mudahan Tuhan bisa dipulihkan, bisa penyakit berangkat, itu penyakit ginjal yang udah lama nggak salah, kemarin kita doain bersama. Ada juga di Intercoastal dukungan doa untuk kedua orang tua khusus. Ada juga yang sedang mengalami sakit lambung, kita doa bersama. Siapa lagi ke dia? Saudari Venus juga ada, kita doain bersama untuk pergumulannya yang dia gumuli saat ini, biar Tuhan menjawab setiap pergumulan dan doa yang dia sampaikan kepada Tuhan. Teman-teman semua, nggak ada lagi kan? Kita bareng doa. Oke. Bentar. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini, dan kami berterima kasih mempunyai Allah seperti Engkau yang selalu melindungi kami, yang selalu menuntut tiap langkah kami Bapa. Dan kami percaya bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami, seberat apapun masalah yang kami hadapi pada saat ini Tuhan. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menggandeng tangan kami Bapa. Dan kami percaya kami Bapa. Mungkin di saat kami lemah, di saat kami jatuh Bapa, hanya Engkau yang selalu mengangkat kami sukacita, yang kami percaya bahwa kuasa-Mu selalu turun atas kami, dan anugerah-Mu selalu menuntut tiap langkah kami Bapa. Dan pada saat
ini Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami dengan walaupun melalui Zoom Tuhan, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu, anugerah-Mu selalu ada di tengah-tengah kami. Dan kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu pada malam hari ini Bapa, supaya kami bisa diajarkan dan kami diajarkan Bapa, dan kami diingatkan kembali supaya kehidupan kami ini dan supaya rencana kami ke depannya kami selalu menyerahkan dalam tangan-Mu Bapa, dan kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri, melainkan mengandalkan kekuatan-Mu Bapa. Dan kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan masa depan yang baik, masa depan yang cerah, masa depan yang selalu penuh kebahagiaan Bapa, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau, kehidupan kami semakin hari semakin lebih baik lagi, mengalami pertobatan, mengalami kuasa dan anugerah yang daripada-Mu Bapa. Dan pada saat ini Tuhan kami berdoa buat saudara-saudari kami Tuhan, yang bergabung bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Kami berdoa buat mereka Bapa. Mungkin ada sebagian dari mereka yang mempunyai pergumulan pada saat ini, dan kami percaya Engkau yang selalu menuntut tiap langkah kaki mereka, Engkau yang selalu menolong mereka Bapa, Engkau yang selalu membukakan jalan keluar bagi rencangan mereka Tuhan, dan Engkau yang selalu memberikan masa depan yang lebih cerah lagi, sehingga kehidupan mereka penuh dengan hikmat-Mu, penuh dengan anugerah yang daripada-Mu Bapa. Dan kami pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat saudara kami serius Tuhan yang mengalami sakit penyakit pada saat ini Bapa. Mungkin secara manusia Tuhan dia tidak kuat lagi, dia udah lemah dan dia tidak berdaya lagi Bapa. Makanya kami meminta pertolongan daripada-Mu, karena Engkau lebih dari dokter Tuhan. Engkau yang selalu menyembuhkan segala sakit penyakit, dan kami percaya Engkau yang selalu menumpahkan tangan di atasnya Tuhan. Engkau yang selalu menyembuhkan segala penyakit, dan kami percaya bahwa kuasa-Mu selalu nyata dalam kehidupannya Bapa. Engkau memberikan dia kesembuhan Tuhan, supaya tidak menjadi penghalang untuk melayani Engkau, untuk menyembah, untuk memuji nama-Mu di atas kerajaan surga Bapa. Dan pada saat ini Tuhan kami berdoa buat saudara kami Venus Tuhan, mungkin pada saat ini Tuhan dia mempunyai pergumulan yang berat kepada-Mu Tuhan, tetapi kami percaya Engkau yang selalu mengabulkannya Tuhan, Engkau yang selalu membukakan telinga terhadapnya Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan dia mempunyai pergumulan baik dalam perkuliahannya Tuhan, pekerjaan dan lain sebagainya, terutama keluarganya Bapak ini Bapak. Engkau yang selalu mengarahkan tiap langkah kakinya Bapak, sehingga kehidupannya mendapatkan kebahagiaan daripada-Mu, mendapatkan kesejahteraan daripada-Mu, dan anugerah daripada-Mu Tuhan. Engkau yang selalu menolong Tuhan, Engkau yang selalu memberikan dia kekuatan, ketabahan, dan Engkau yang selalu memberikan dia kesabaran Bapak. Dan Engkau yang selalu membukakan jalan, dan Engkau membukakan rezeki bagi dia Tuhan, supaya dia selalu semakin hari semakin dekat lagi dengan Engkau Tuhan, dan jadikanlah dia berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya Bapak. Dan pada saat ini Tuhan kami berdoa bahwa saudari kami Agusman Gia Tuhan, pada saat ini baik perkuliahannya dan pekerjaan Tuhan Engkau juga memberkati, Engkau memberikan dia kekuatan Tuhan, baik pekerjaan Tuhan Engkau memberikan dia kekuatan, Engkau memberikan dia ketabahan, supaya apapun tanggung jawab yang telah diberikan dipercayakan kepadanya, Engkau yang selalu menolong dia, menuntut dia supaya dia menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan kami berdoa buat perkuliahannya juga Tuhan, Engkau yang selalu menolong, Engkau yang selalu memberkati. Mungkin pada saat ini dia mengalami banyak tugas Tuhan, Engkau yang selalu membukakan pikirannya Tuhan, Engkau yang selalu menolong dia, berikanlah ide-ide yang baik, ide-ide yang daripada-Mu Tuhan, sehingga ia mendapatkan anugerah yang daripada-Mu. Dan kami berdoa buat keluarganya yang ada di kampung halamannya Bapa, kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya, Engkau juga menolong, Engkau juga melindungi mereka pada saat ini, Engkau jauhkan dari segala penyakit mara bahaya Bapa. Engkau selalu membukakan rezeki bagi mereka, dan tambahkan hikmah-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga kehidupan mereka semakin hari semakin lebih baik lagi, semakin lebih mengenal Engkau lagi Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami percaya bahwa Engkau selalu menolong kami pada saat ini satu persatu tanpa kami menyebutkan nama kami Tuhan, dan kami percaya bahwa kuasa-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami, dan seluruh pergumulan kami pada saat ini Tuhan, kami yang ikut Zoom pada malam hari ini, kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Kami berikan kepadamu, kami berharap hanya Engkau yang selalu memberikan jawaban yang tepat dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu mendengarkan tiap doa kami Tuhan, tiap pergumulan kami di waktu yang tepat yang daripada-Mu. Janganlah kehendak kami yang terjadi atas kehidupan kami Tuhan, tetapi yang kami harapkan dan yang kami percaya adalah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Inilah seruan hati kami, dan kami percaya bahwa anugerah-Mu selalu bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.
Amin. Baik, buat teman-teman semua, sebagai lanjutan acara kita akan persilakan buat teman-teman semua yang ada yang mau beri tanggapan terhadap firman Tuhan kita malam ini atau mau kesaksian, kita persilakan 1-3 orang untuk persingkat waktu juga. Oke, shalom. Shalom. Halo. Terima kasih, saya diberkati sekali lewat pujian dan pelayanan firman malam ini. Terima kasih Kak Hesti Gea dan komsel kita malam ini. Ya, sesuai juga sih yang saya alami ini, dimana sedikit saya bersaksi, dimana kemarin hari Minggu saya dikejutkan ketika bapak saya ini izin ya saya bersaksi dulu. Jadi ketika bapak saya ini lagi dalam mengalami sakit, nah tiba-tiba saya ditelepon dari kampung dengan alasan ini tiba-tiba ditelepon dengan alasan satu kata, bapak mau meninggal. Nah, jadi di situ saya merasa tertekan dengan kata-kata begitu, karena mereka menelpon saya itu bukan suatu kata-kata penghiburan, sukacita, tapi itu sebaliknya membawa tekanan dalam masa-masa kondisi seperti ini. Bukan cuma COVID aja, tapi melewat pendengaran yang mereka sampaikan sangat menggugah hatiku kemarin hari Minggu itu. Nah, jadi hari itu juga saya sampai udah berpikir banget, saya sampai harus berpikir banget untuk harus hari ini, hari Minggu itu sore aku harus balik ke Nias, dari Jakarta ke Nias. Biarinlah PKL saya posisinya apa dan bagaimana, saya intinya harus balik ke Nias. Kalau keadaan orang tua begitu, saya datang dengan tidak ada nafas, mungkin itu sudah tidak wajar lagi, karena saya berpikir saya tahu anak harus tahu diri sebelum terjadi, harus tahu apa yang harusnya kulakukan. Nah, benar sekali bahwa rencana Tuhan itu udah jauh kali dengan segala rencana kita, jauh dari langit ke bumi, jauh kali rencana Tuhan dalam begitu, demikian juga rencana kita. Mungkin yang rencana saya kemarin hari Minggu itu sampai hari Senin, rencana saya ini mau balik. Saya harus berusaha balik apapun ceritanya. Tapi saya tiba-tiba di hari sore saya ditelepon, sore Senin lagi ditelepon lagi. Nggak usah balik, bapak udah bisa makan, bapak udah bisa makan, nasi udah bisa masuk di perutnya. Di situ saya bersyukurnya, di situ saya legahnya. Tuhan, terima kasih, ternyata rencanaku ini sangat jauh kali, udah nggak ada artinya saya merencanakan pulang kampung dengan keadaan sakit, walaupun ada alasan itu karena orang tua sakit, tapi ternyata itu nggak ada artinya saya merencanakan hal itu. Ya mungkin saya hanya sebatas berencana bahwa hanya Tuhanlah jadinya nanti yang akan mengatur semuanya. Jadi saya sedikit mau minta tanggapan kakak pembawa sharing, Kak Hesti dan kakak-kakak ini. Kadang saya bukan cuma sekali dua kali saya mengalami mungkin perencanaan yang gagal. Demikian juga teman-teman dan kakak-kakak, apalagi calon-calon hamba Tuhan. Saya sendiri dalam posisi saat ini panggilan menjadi calon hamba Tuhan ini, saya banyak kali mengalami tantangan, tekanan, bahkan selalu gagal. Jadi saya berpikir, ini saya gagal ini ada tujuannya, ada apa? Kalau hanya saya berjuang untuk gagal, nggak ada artinya. Jauh-jauh di tempat perantauan, apalagi mempersiapkan diri untuk menjadi calon hambanya Tuhan. Nah, jadi saya minta kepada kakak, apakah kegagalan rencana yang saya sudah rencanakan ketika gagal, ketika jatuh tidak sesuai dari apa yang saya harapkan, apakah itu karena karena tadi kakak sampaikan bahwa kita itu harus ada di dalam rencana Tuhan. Jadi kalau kita fokus di dalam rencana kita, mungkin itu mustahil akan terjadi. Jadi fokus kita harus berfokus pada rencananya Tuhan. Jadi saya sendiri berpikir,
bagaimana saya bisa berfokus di dalam rencananya Tuhan, sedangkan saya jujur, walaupun saya calon hamba Tuhan atau calon apalah itu, saya merasa bahwa rencana Tuhan itu tersembunyi di dalam diri saya, karena setiap saya lakukan selalu gagal, tekanan, orang banyak lagi ngomong ini dan ngomong ini, belum selesai datang lagi. Nah, jadi saya merasa rencana saya itu gagal, itu penyebabnya karena rencana Tuhan, saya tidak berfokus dengan rencana Tuhan. Nah, gimana saya berfokus dengan rencana Tuhan, sedangkan rencana Tuhan itu bagi saya itu tersembunyi? Atau gimana caranya, Kak? Siapa? Kak Hesti? Iya, sorry ya Kak, tadi saya lupa sampaikan, saya punya kamera lagi nggak bagus, jadi nggak bisa nampak. Makasih, shalom. Oke, ini pertanyaan untuk kita semua dan pertanyaan untuk kita renungkan ya. Karena memang secara praktisnya dan faktualnya ini muncul di dalam pikiran kita, bahkan kita mengalami bagaimana suatu kondisi kegagalan itu timbul dan kita mengalami sesuatu hal yang memang tidak tercapai dengan keinginan kita, ya, dengan keinginan kita, apalagi dengan berkali-kali gagal, ternyata bukan rencana Tuhan deh, gitu ya. Tapi di sini saya memberikan sebuah contoh dalam tokoh Alkitab ini, bagaimana teman-teman bisa melihat dengan Paulus yang hidupnya begitu rusak, ya. Kalau rusak ini dalam arti orang yang betul-betul dulunya pemberontak, bahkan ia banyak melakukan kejahatan kepada orang Kristen. Dulu dia itu nggak pernah mengerti siapa itu Allah dan kebenaran yang sesungguhnya yang harus kita terus hidupi saat ini. Itu adalah proses. Saya kembali dengan proses. Kalau teman saya, saudara saya, abang saya Pentakosta iya, wah keren ya namanya Pentakosta. Kalau kita mengatakan rencana Tuhan gagal, itu kembali dipertanyakan bagi kita, bagi saya secara pribadi. Kenapa ya saya mengatakan rencana Tuhan gagal? Begitu banyak kegagalan yang saya alami, banyak rencana, terus gagal terus. Capek nggak dengan kondisi seperti itu? Ya, itu dengan pikiran kita, maksudnya dengan pikiran kita secara manusiawi. Tapi kembali dengan proses ini, Paulus pun dengan proses hidupnya, sampai dia pun rela menderita hanya demi Kristus, tapi dia nggak gagal dong, walaupun banyak hal yang memang tidak sesuai dengan rencana hidupnya yang sebelumnya dia alami. Sampai dia saya memutuskan untuk memilih dan melakukan kehendak Tuhan. Hidup saya bukan untuk saya lagi, tetapi Kristuslah yang hidup untuk saya. Itu proses hidupnya. Saya bilang di dalam pengabaran Injil, jatuh bangun nggak dengan prosesnya? Kalau kita ditolak orang, sakit nggak rasanya? Kamu bodoh amat deh. Nggak sosok pintar, sosok anak kaya, itu proses buat dia. Tapi dia nggak merasa bahwa saya gagal untuk menyampaikan berita Injil ini. Sama sekali nggak. Itu adalah Paulus. Kalau saya mengatakan, dalam pribadi saya, berani saya mengatakan bahwa firman Tuhan itu tidak gagal. Kalau teman-teman buka di Roma pasal 9 ayat 6, firman Tuhan tidak gagal. Di situ ada penjelasan berikutnya. Kalau kita mengerti fokus hidup kita ini kemana arahnya. Kalau saya melihat, kita ini fokusnya hidup kita untuk diri kita sendiri, atau betul-betul saya menaruh harapan saya ini untuk Tuhan, rencana saya ini untuk Tuhan, dan saya yakin bahwa walaupun dengan kegagalan saya alami saat ini, dengan iman saya mengatakan bahwa Tuhan di waktu yang tepat, Tuhan akan memberikan jawaban yang terbaik. Kita nggak tahu. Kalau saya mengatakan saat ini misalnya saya proposal, saya gagal. Misalnya di bulan ini saya gagal.
kenapa ya Tuhan saya gagal? Padahal saya sudah menyelesaikan proposal saya, sudah membuat dokumen proposal saya. Apakah saya menyalahkan Tuhan? Enggak. Tapi saya melihat diri saya sendiri bahwa itu adalah sebuah pembelajaran buat saya untuk saya terus berharap sama Tuhan, menaruh harapan itu dan teguh di dalam iman itu, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan memang dalam proses itu enggak mudah. Ya, enggak mudah. Ada teman saya seniat 3 di sini. Semester 1 dia kuliah di kampus STTBK, di kampus kami. Dia udah bilang, saya mau pulang ya. Kenapa? Iya, mau pulang kampung. Iya, kenapa? Iya, kayaknya berat deh kuliah STT gitu. Ya, kenapa berat gitu? IP saya turun, potongan beasiswa harus bayar, uang kuliah. Oh gitu. Tapi saat ini dia udah semester 7 loh. Dan dia melewati kegagalan itu dan dia menikmati kondisi yang memang menurut dia akhir dari perjuangannya. Tapi dia terus mengikuti proses itu sampai akhirnya dia sampai di level semester 7. Dan itulah prosesnya. Proses saya, proses teman-teman di sini yang sedang kuliah, atau juga Kak Penta Kostalaia. Mungkin, ya bukan hanya mungkin, tapi kita mempunyai level proses itu berbeda-beda. Saya juga diproses dengan kondisi saya, mungkin dengan teman-teman juga dalam kondisi yang berbeda. Iya, tetapi di sini, percayalah sama Tuhan. Janji Tuhan itu pasti. Itu yang aku yakinin dalam hidup saya. Oke, itu dari saya. Iya, terima kasih Kak, makasih banyak. Boleh ditambahkan sedikit? Silakan Kak. Ya, buat teman-teman di Komsel ini, saya bisa bergabung. Perkenalkan, nama saya Seni, teman dari Hesti di Jakarta. Kuliah di Jakarta juga, di STTBK Kalvari. Nah, dari yang saya dengar tentang kegagalan, mengapa sih kita harus gagal, apakah itu rencana Tuhan atau bukan? Yang harus kita ketahui bahwa kegagalan itu, bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya itu, apakah rencana kita itu sesuai dengan maunya Tuhan atau maunya diri kita sendiri nih? Gitu. Itu yang harus kita tanyakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini maunya Tuhan nggak sih? Gitu. Ini keinginan Tuhan nggak sih dengan keinginan aku sendiri? Nah, kadang-kadang kita sebagai manusia, kita lebih mementingkan diri kita sendiri tanpa memikirkan, ini maunya Tuhan nggak sih Tuhan? Nah, yang saya sharing ke teman-teman semuanya, hidup bergaul dengan Tuhan itu sangat dibutuhkan, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Bergaul dengan Tuhan secara intim, pasti Tuhan akan membuka jalan bagi saudara dari setiap permasalahan pergumulan yang saudara alami. Dari setiap rencana-rencana yang saudara alami gitu. Nah, bagaimana dengan kegagalan? Apakah kegagalan itu adalah sesuatu hal yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan saya untuk mengalaminya? Ya, bisa saja itu adalah sesuatu hal yang Tuhan izinkan buat saudara, supaya saudara lebih dekat dengan Tuhan. Supaya saudara mengetahui, oh, ini yang Tuhan mau untuk saya. Contohnya, seperti yang saudara Hesti bilang tadi, bahwa semester 1 itu IP aku benar-benar turun, dan potongan beasiswa dari saya itu dipotong 25%. Dan di situ aku benar-benar down dan ingin keluar. Karena mikirnya aku itu, aku nggak mau menyusahkan orang tua, aku nggak mau menyusahkan saudara. Tetapi di situ saya melihat bahwa ada rencana Tuhan dari situ supaya saya lebih dewasa dan percaya bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan saya. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8-9, saya akan bacakan kepada teman-teman semuanya, sebab rancanganku
Rencanaku ini adalah rencana Tuhan, bukanlah rancanganmu. Nah, kadang-kadang rencana kita itu kita campur adukan dengan rencananya Tuhan. Padahal rencana kita itu belum tentu itu rencana Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, oleh sebab itu saudara, saya mengajak saudara kembali supaya kita lihat baik-baik apakah rencana kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau cuman keinginan kita sendiri atau kemauan kita sendiri. Jadi kita harus lebih lagi intim berdoa, bergaul bersama Tuhan supaya kita tahu dan melihat secara kasat mata bahwa ini adalah rencana Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan Tuhan bisa mengizinkan di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya juga. Amin. Amin, haleluya. Terima kasih buat firman Tuhan dan tanggapan dari Saudari Seniati Jaya. Kita disadarkan bahwa semua adalah rencana Tuhan. Tapi saya ada pertanyaan di sini sebagai seorang manusia yang kadang gagal juga. Dalam hal rencana ini, ada kalanya Tuhan memberi kita konsekuensi dulu. Kita diberi pilihan. Mau pilih A atau B. Dia punya pilihan. Seperti rencana mau ke surga atau ke neraka. Jadi misalnya, teman-teman mau nekatnya, mau rencana. Contohnya, rencana ya, nekatnya mau rencana hal yang buruk. Tuhan izinkan loh dalam hidup kita. Coba tebak, apa nggak ada teman-teman lihat itu orang-orang narkoba? Apa itu rencana Tuhan? Itulah rencana manusia sendiri juga. Jadi Tuhan nggak beri kita gimana ya? Tuhan memberi kita kebebasan memilih rencana kita secara pribadi atau memilih rencana Tuhan dalam hidup kita. Kadang mungkin ya kita sih sebagai anak Tuhan ya kita memilih rencana Tuhan. Memilih rencana Tuhan biar terjadi dalam hidup kita. Tapi kadang juga Tuhan beri kita kebebasan. Dia beri kita kebebasan memilih yang mana. Makanya dibilang dalam firman-Nya, serahkanlah rencanamu dalam tangan Tuhan. Jadi kalau kita maunya rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, ya kita dulu-dulunya menyerahkan rencana kita itu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Dia yang berkehendak dalam hidup kita. Kalau memang kita nggak mau rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita, ya no problem sih. Ya langsung aja. Kadang orang kan gitu, ada kan narkoba. Itu kan bukan rencana Tuhan dalam hidupnya. Ya jadi buat teman-teman semua, kita punya pilihan sekarang. Mau milih rencana Tuhan atau memilih rencana kita pribadi. Tuhan beri kita pilihan. Jadi semoga kita semua yang hadir dalam ibadah ini malam ini, kita serahkan semua rencana kita dalam tangan Tuhan. Kita percaya rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Itu aja dari saya sebagai manusia yang lemah. Jadi free will ya Kak, berbicara tentang free will. Ya, sure. Oke. Ya, masih ada yang mau kasih tanggapan tentang rencana Tuhan dalam kita? Dipersilakan, satu orang lagi bisa. Kak Desi Rana. Ya, saya beri tanggapan ya. Dari Saudara Agusman tadi bahwa dalam setiap rencana kita itu sebenarnya juga kita dikasih pilihan ya. Kan mau pilih yang baik atau mau pilih yang buruk gitu. Terus bagaimana kita melihat bahwa itu ini sesuai dengan rencana Tuhan atau tidak? Buktinya berjalan mulus-mulus aja misalnya ya. Yang narkoba buktinya berjalan mulus-mulus aja kok. Ya sepertinya Tuhan izinkan deh kayak benar nggak sih? Nah, jadi kita bisa bingung di situ ya. Tapi patokannya adalah bahwa sebentar. Patokannya adalah baik keinginan diri kita sendiri, pilihan diri kita sendiri. Contohnya yang
Saudara Agus bilang tadi, contohnya narkoba ya, pasti ada akibatnya, pasti ada konsekuensinya. Baik hal yang baik kita lakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menurut Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maupun yang jahat yang kita lakukan, misalnya narkoba itu tadi contohnya, atau hal lain lah, keinginan-keinginan kita, pasti ada konsekuensinya. Itu adalah patokannya. Terus yang kedua, menyenangkan diri kita, memuaskan diri kita, atau memuaskan keinginannya Tuhan, memuliakan Tuhan, itu patokannya. Nah, kadang-kadang juga Tuhan memang izinkan kita, oke lah, kamu silakan berjalan dengan kehendak bebasmu, dengan pergaulan bebasmu, dengan misalnya kalau godaan-godaan kita kan rokok, narkoba, atau nonton porno, jangan salah, anak Tuhan juga bisa terjerumus gitu ya. Bahkan hamba Tuhan pun bisa gitu. Tapi hati-hati sekali, pasti Tuhan juga ada suatu saat nanti juga Tuhan akan mengambil kita lagi, akan memberikan kita peringatan, pelajaran untuk mengingatkan kita lagi untuk balik lagi ke jalannya yang sebenarnya. Jadi kadang-kadang seperti yang dibilang oleh saya, kaitkan aja tadi saudara Pentakosta ya, kegagalan saya banyak. Pertanyaannya, kegagalanmu itu kegagalan dalam memuaskan keinginan dagingmu atau kegagalan dalam memuaskan kehendaknya Tuhan? Tanyakan dulu itu. Kalau misalnya kegagalan kita dalam memuaskan kehendak diri kita sendiri, berarti kita harus cepat-cepat untuk merenungkannya kembali supaya kita sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dan jika kegagalan di dalam mengerjakan rencana-rencana Tuhan, misalnya dalam penginjilan ada banyak godaan, ada banyak goncangan-goncangan yang membuat kita mundur, seperti tadi yang Saudari Hesti bilang bahwa Paulus itu banyak godaan-godaannya, banyak tantangan di dalam penginjilannya. Itu tidak perlu kita putus asa, karena kita tahu tujuannya tadi hanya satu, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih. Amin. Salam semuanya. Ya, salam Kak Dian Waru. Mungkin ibadah kita sampai di sini, dan teman-teman kita harus ingat ada teman-teman yang tinggal asrama gitu, ada yang bekerja besok, jadi waktu istirahatnya kurang gitu. Mungkin kita bisa sering lagi minggu depan ya gitu. Nanti yang bertugas kita japri secara pribadi. Itu sih. Atau mau ngobrol tentang rancangan Tuhan, bisa japri mereka secara pribadi biar lebih detail. Ya, kita harus ingat teman-teman kita yang tinggal asrama, kasihan mereka nanti. Di sini nggak bisa ya Kak ngobrol gitu? Ya, bisa. Tapi kalau ada teman-teman yang mau tidur ya dipersilakan gitu. Soalnya kita ingat ada yang kuliah besok gitu. Kalau masih mau ngobrol ya silakan, tapi bagi yang mau tidur istirahat dipersilakan juga. Itu pilihan. Betul. Oke, terima kasih Kak buat sarannya. Ya, buat teman-teman semua, bagusnya juga kita persingkat waktu. Nanti kalau habis ini, baik teman-teman semua, kalau ada yang kita sharing-sharing lagi habis ini, boleh, nggak apa-apa. Mungkin ada sejarah pribadi, ada waktu juga buat sharing-sharing juga. Kalau ada teman-teman yang nggak bisa tahan, nggak apa-apa, kita persilakan untuk out gitu. Mana ada kesibukan gitu, nggak bisa tahan di sini, ya udah nggak apa-apa. Ya untuk teman-teman semua, terima kasih buat tanggapan, buat firman-Nya, sangat memberkati. Kita diberi suatu kebebasan oleh Tuhan, mau pilih kebaikan atau kejahatan, semua adalah dalam tangan kita juga, termasuk dalam pribadi kita. Kita sebagai Tuhan juga, Dia memberi kita pilihan neraka atau surga, itu aja intinya.
Jadi serahkanlah semua rencanamu dalam tangan Tuhan, awal-awal gitu aja. Kalau kita mau yang baik tapi akhir-akhirnya kita gagal, berarti Tuhan lebih memilih yang terbaik dalam hidup kita. Dia memilih kegagalan kamu itu sebagai hal yang paling terindah nantinya. Itu aja. Oke, thank you buat semuanya. Sebagai kelanjutan acara kita, bila ada teman-teman yang baru, kita persilakan untuk perkenalkan diri. Mana tahu ada yang baru buat teman-teman semua. Maaf tadi ada agak terlambat tadi bilang kayak gitu. Ya, buat teman-teman semua dipersilakan. Yang baru join gitu, dipersilakan buat perkenalkan diri, tempat tanggal lahir, hobi, Status. Nggak usah status. Kayaknya saudara